said yesterday you're about an hour away from making a decision. Where does that stand today? Have you heard anything from them? It's right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. How long will you wait? Could go very quickly. Or a few days. It could be a few days, but it could go very quickly. Iran is a defeated nation. We're dealing with some people, and I must tell you, we're dealing with some very good people. We're dealing with people that are, I think, far more reasonable than the people that are really no longer with us. We're dealing with some people with talent, with good brain power, and we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. But I don't know. Do I get what? I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. Also on oil stations during these talks with Iranian reported. No, I haven't heard that. No. I'm not doing any relief until they sign an agreement. When they sign an agreement, we can get that place built up again and have something that's really a good country for the people. But no, we haven't offered anything. The stock market is higher now than it was before I started the Iran situation. And on the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. There's so much oil. We have 1,600 ships in the Strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. So we'll have to see. But the military has been unbelievable. The blockade has been infallible. Not one ship has gotten through the blockade. 37 have tried. They all wish. Nah, jadi di sini saya akan membahas keterkaitan kasus tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, konflik antara Iran dan Amerika Serikat sangat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila keempat. Nah, yang pertama nih, kita akan bahas sila kedua. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sebuah perang atau konflik, masyarakat sipil itu sering menjadi korban. Banyak orang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan nyawa. Hal tersebut tentu tidak mencerminkan yang namanya nilai kemanusiaan, karena perang lebih banyak menimbulkan penderitaan. Selain itu, konflik juga berkaitan juga dengan yang namanya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masalah antar negara seharusnya diselesaikan melalui musyawarah, diplomasi, dan negosiasi perang, bukan dengan ancaman perang atau kekuatan militer. Konflik ini juga berkaitan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi walaupun konflik terjadi di luar negeri, masyarakat Indonesia tidak boleh mudah terpecah karena perbedaan pendapat di media sosial. Kita harus tetap menjadi persatuan yang berpikir bijak dalam menyikapi isu internasional. Jadi itu keterkaitan isu tadi dengan nilai-nilai Pancasila menurut saya. Nah, perang Iran dan Amerika Serikat itu dapat memengaruhi kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia. Iran adalah salah satu negara penghasil minyak. Jika perang antara Iran dan Amerika Serikat meluas, jalur distribusi minyak bisa terganggu. Akibatnya, harga minyak dunia naik, lalu harga BBM di Indonesia juga ikut naik. Biasanya, kalau harga BBM naik, itu membuat harga bahan pokok dan ongkos transportasi naik juga. Selain itu, ketidakpastian global membuat investor ragu. Modal mengalir keluar, nilai tukar seperti rupiah itu bisa melemah. Jika rupiah melemah, berarti barang impor menjadi lebih mahal dan daya beli masyarakat itu bisa turun. Kemungkinan besar lainnya itu seperti lapangan kerja juga bisa terdampak.
perusahaan terpukul oleh kenaikan biaya, atau penurunan permintaan mungkin pangkas produksi, atau bisa juga terjadinya PHK. Nah, selain itu, sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran membuat perdagangan Iran terganggu dan ekonomi Iran tertekan, yang ikut memperburuk ketidakstabilan pasar energi dan keuangan global. Dampak dari sisi sosial. Baik, dari sisi sosial ini, perang konflik dapat menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran bagi masyarakat dunia. Banyak warga sipil yang menjadi korban, mereka harus mengungsi serta kehilangan tempat tinggal akibat konflik yang berkepanjangan. Selain itu, media sosial seringkali dipenuhi oleh berita mengenai perang yang belum tentu benar adanya. Banyak orang mudah terprovokasi oleh informasi palsu ataupun hoax, dan mereka ini menyebabkan perdebatan maupun perpecahan di masyarakat. Dampak sosial lainnya merupakan trauma psikologis bagi masyarakat yang tinggal di daerah dekat konflik, terutama dampak psikologis bagi anak-anak dan juga remaja. Mereka hidup dalam ketakutan dan tentunya hidup dalam rasa yang tidak aman setiap hari. Dari sisi dunia pendidikan, konflik internasional antara Iran dan Amerika Serikat seperti yang ada di dalam video tersebut dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pelajar maupun mahasiswa. Melalui peristiwa tersebut, pelajar dan juga mahasiswa itu dapat memahami pentingnya menjaga perdamaian, kemudian menghargai perbedaan pendapat antar negara, serta menyadari bahwa hubungan internasional itu sangat berpengaruh terhadap keamanan dan juga kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Adanya perang ini juga itu membawa dampak yang sangat besar terhadap pendidikan di wilayah yang mengalami konflik, di mana banyak sekolah itu mengalami kerusakan, kemudian proses belajar mengajar menjadi terhambat, dan anak-anak yang tinggal di wilayah konflik itu kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian bagi mahasiswa di Indonesia, peristiwa perang ini dapat menjadi pengingat bahwa pendidikan itu tidak hanya soal nilai akademik saja, tetapi berkaitan juga tentang kemampuan di mana seseorang itu mampu memahami persoalan dunia secara bijak dan juga kritis. Selain itu, mahasiswa juga perlu memiliki literasi digital yang baik agar seorang mahasiswa itu tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi palsu yang tersebar bebas di internet. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus menyikapi konflik ini dengan bijak dan tidak mudah terprovokasi. Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama, sebagai seorang mahasiswa, kita harus mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan tidak langsung percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, sebagai seorang mahasiswa, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai perdamaian. Kita tidak boleh mendukung tindakan kekerasan ataupun perang yang dapat merugikan masyarakat sipil. Yang ketiga, sebagai seorang mahasiswa, kita perlu menggunakan medsos atau media sosial secara bijak dengan tidak menyebarkan hoax ataupun ujaran kebencian yang dapat memperkeruh suasana. Dan yang keempat, sebagai seorang mahasiswa, kita perlu meningkatkan wawasan politik. Tidak hanya politik dalam negeri saja, kita juga perlu meningkatkan wawasan politik internasional agar kita dapat memahami masalah global dengan sudut pandang yang lebih luas dan objektif. Menurut saya, perdamaian dan diplomasi merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan konflik antar negara. Sebagai generasi muda, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mendukung terciptanya perdamaian dunia.